Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ansari dari Program Studi Statistika FMIPA ULM angkatan 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemodelan Regresi Spasial pada Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMA Sederajat di Kalimantan Tengah. Latar belakang, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan adalah dengan melihat angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator. Dan tugas akhir ini, peneliti ingin memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi APM untuk upaya pemerintah dalam sektor peningkatan partisipasi pendidikan. Pada penelitian ini, objek penelitian adalah APM jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah. APM erat kaitannya dengan angka putus sekolah. Berdasarkan penelitian lain tentang angka putus sekolah di berbagai wilayah lain, maka dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu rata-rata jumlah anggota keluarga, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, tingkat kemiskinan, rasio jumlah siswa terhadap jumlah sekolah, dan rasio jumlah siswa terhadap jumlah guru. Selanjutnya akan digunakan pula model regresi spasial untuk memodelkan tingkat APM pada jenjang pendidikan SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa menggunakan model regresi spasial? Karena terdapat faktor lokasi. Perumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini, permasalahan yang akan dibahas adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka partisipasi murni pada jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan metode regresi spasial. Model regresi terbaik apa yang akan terbentuk? Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka partisipasi murni pada jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan metode regresi spasial. Yang kedua, mengetahui model regresi terbaik apa yang akan terbentuk. Manfaat dari penelitian dalam tugas akhir ini adalah yang pertama, memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka partisipasi murni pada jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua, memudahkan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi warga negara terhadap pendidikan melalui model regresi yang terbentuk. Batasan masalah penelitian ini difokuskan pada pemodelan menggunakan regresi spasial pada angka partisipasi murni pada jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada faktor-faktor yang mempengaruhi APM. Penelitian ini difokuskan pada penentuan model terbaik menggunakan regresi spasial dengan melibatkan 6 variabel bebas. 6 variabel tersebut adalah rata-rata jumlah anggota keluarga, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, tingkat kemiskinan, rasio jumlah siswa terhadap jumlah sekolah, rasio jumlah siswa terhadap jumlah guru. Tinjauan pustaka. Pendidikan formal terdiri dari 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar di Indonesia sendiri yaitu seperti SD dan SMP. Selanjutnya pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang sebelumnya dikenal dengan sekolah lanjut tingkat atas atau SLTA adalah jenjang pendidikan lanjut, jenjang pendidikan lanjut, pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum yaitu SMA, sedangkan untuk pendidikan menengah kejuruan yaitu seperti SMK. Selanjutnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah tahap akhir
Tahap akhir opsional pada pendidikan formal, biasanya berbentuk universitas, akademi, dan institut teknologi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa. Angka partisipasi murni menunjukkan partisipasi penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Makin tinggi APN berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi murni merupakan perbandingan antara siswa dan penduduk usia sekolah. APM di SMA adalah perbandingan antara siswa SMA usia 16-18 tahun termasuk madrasah aliyah dengan penduduk usia 16-18 tahun dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan adalah APM sama dengan banyaknya siswa usia 16-18 tahun dibagi banyaknya penduduk usia 16-18 tahun dikali 100%. Regresi spasial merupakan salah satu metode dalam memodelkan suatu data yang memiliki unsur spasial. Terdapat model-model khusus dalam regresi spasial. Model tersebut antara lain adalah model SAC, SDM, SDEM, SAR, SLX, dan SIM. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab perubahan dari variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 1. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebagai X1, kepadatan penduduk X2, rasio jenis kelamin X3, tingkat kemiskinan X4, rasio jumlah siswa terhadap jumlah sekolah X5, rasio jumlah siswa terhadap jumlah guru X6. Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah angka partisipasi murni pada jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah dan situs satudata.kalteng.go.id. Prosedur penelitian yang pertama adalah analisis regresi berganda. Menurut Trapp-Smith 1992, hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan dalam model regresi linear. Secara umum dirumuskan dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah seterusnya sampai beta P dikali XP ditambah errornya. Pengujian kesesuaian model secara serentak dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 dan seterusnya sama dengan beta P sama dengan beta 0. H1 paling sedikit ada 1 beta K tidak sama dengan 0 di mana K sama dengan 1, 2, 3 sampai P. Statistik uji dalam pengujian tersebut adalah F hitung sama dengan MSR dibagi MSE yaitu MSR adalah mean square regresi atau rataan kuadrat regresi, MSE mean square error rataan kuadrat sisa. Untuk mengetahui variabel mana saja yang secara statistik signifikan mempengaruhi variabel respon, dilakukan uji signifikasi parsial dengan hipotesis H0 BK sama dengan beta K sama dengan
0, H1 beta K tidak sama dengan 0 dengan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P. Statistik uji yang digunakan adalah pengujian parsial adalah T hitung sama dengan BK beta K dibagi SE beta K topi dengan keputusan tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel, di mana DF sama dengan N dikurang P dikurang 1. Uji efek spasial yang pertama, spasial dependen. Objek kajian yang digunakan berupa wilayah atau tempat, di mana antar unit pengamatan pada lokasi I dengan unit pengamatan pada lokasi J, yaitu J tidak sama dengan I, tidak saling bebas. Adapun bentuk matematisnya dapat ditulis sebagai berikut: YI sama dengan FYI dengan K sama dengan 1 sampai N, dan I tidak sama dengan J. Anselins pada tahun 1988 menyatakan bahwa untuk mengetahui adanya spasial dependen digunakan dua metode, yaitu Montan's I dan Lagrange multiplier atau LM. Uji Moran I. Hipotesis yang digunakan adalah H0 I sama dengan 0, tidak ada autokorelasi antar lokasi. H1 I tidak sama dengan 0, ada autokorelasi antar lokasi. Statistik uji yang digunakan Z hitung sama dengan I dikurang EI dibagi akar var I dengan rumus I sebagai berikut dan var sebagai berikut, dan seterusnya. Dengan pengambilan keputusan adalah H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z. Selanjutnya yaitu uji Lagrange multiplier. Untuk menentukan model SAR, statistik uji yang digunakan adalah LM1 sama dengan E dikali W dikali Y dibagi S kuadrat dikuadratkan dibagi NJ, dengan NJ adalah T ditambah matriks W dikali matriks X dikali matriks beta ditranspos dikali matriks M dalam kurung matriks W dikali matriks X dikali matriks beta dibagi S kuadrat, di mana matriks M adalah matriks I dikurang matriks X matriks M adalah matriks I dikurang matriks M dikali matriks X transpos dikali matriks X diinverskan, kemudian dikali lagi dengan matriks X transpos. Tolak H0 bila nilai LM lebih besar dari gamma tabel. Model regresi spasial. Menurut Anselin 1988, model umum regresi spasial dinyatakan dengan Y sama dengan PW1 Y ditambah X dikali beta ditambah U sama dengan lambda W2 U ditambah error, dimana errornya berdistribusi normal dengan parameter 0 sigma kuadrat I. Keterangannya Y faktor variabel dependen ukuran n kali 1, X matriks variabel independen ukuran n kali K ditambah 1, beta
beta vektor parameter koefisien regresi berukuran k ditambah 1 dikali 1, ru parameter koefisien spasial lag variabel dependen, lambda parameter koefisien spasial lag pada error, u vektor error berukuran n kali 1, vektor error berukuran n kali 1, W1 dan W2 matriks pembobot berukuran n kali n. Pemilihan model terbaik. Kriteria pemilihan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien determinan R kuadrat atau R kuadrat dinotasikan dengan R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST, dengan SSR adalah sum square regresi, jumlah kuadrat regresi, SST sum square total, jumlah kuadrat total. Nilai R kuadrat yang semakin besar menunjukkan kepercayaan terhadap model semakin besar. AIC Archaic Info Criteria dinotasikan dengan AIC sama dengan min 2LM ditambah 2M, di mana RM sama dengan maksimal log likelihood, M sama dengan jumlah parameter dengan model. Model dengan nilai yang terkecil adalah model terbaik. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini yang pertama penyusunan proposal dan perbaikan proposal dilakukan pada bulan Juli. Yang kedua, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data dilakukan pada penyusunan proposal dan perbaikan proposal dilakukan pada bulan Juni. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli. Sedangkan analisis data dan penyusunan hasil penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus. Persiapan dan pengujian sidang hasil penelitian dilaksanakan pada bulan September. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.